hari itu kami bertiga membahas topik tentang Pak JK. Intinya adalah Pak JK kenapa akhir-akhir ini jadi banyak bicara tentang banyak hal ya. Antara lain kan dia bicara juga tentang BBM, dia bicara tentang peringatan dia bahwa akan terjadi chaos pada bulan Agustus dan seterusnya. Tapi salah satu yang kami anggap sebagai penting adalah pidato yang tadi Anda sampaikan di awal. Oh, ini yang berkaitan dengan laporan Rismond sebelumnya. Oh, boleh. Anda mau cerita dari situ boleh. Ada kaitan itu? Iya, jadi gini, awalnya itu. Jadi ini kaitan ini ada kaitan dengan ijazah. Saya nggak tahu apakah kaitan dengan ijazah atau enggak. Ijazah nanti coba kita runut ya. Oke, silakan. Kita dengarkan semua. Baik. Ya, jadi Pak JK waktu membuat laporan polisi Mas Aiman tanggal 8 di Barreskrim Polri, setelah membuat laporan polisi, Pak JK menyampaikan bahwa ini alasan beliau membuat laporan polisi itu karena terkait dengan reputasi beliau dan untuk memperjelas bahwa beliau tidak berada di balik gerakan yang mempertanyakan atau mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Karena bagi Pak JK ijazah Pak Jokowi adalah asli, dan untuk itu karena beliau pernah menjadi wakil presiden memimpin Indonesia dalam 2 kali presiden berbeda, terakhir beliau dengan Pak Jokowi, dan beliau paham bagaimana kegaduhan yang tidak substansi itu bisa menggerus ongkos sosial. Jadi ini perlu garis bawahi, Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli? Dalam video itu jelas ijazah Pak Jokowi asli. Beliau yang membawa Pak Jokowi dari Solo, kemudian dipertemukan dengan Ibu Mega, lalu nanti dengan Pak Prabowo, dan akhirnya memenangkan pertarungan di DKI, dan kemudian mendaftar oleh permintaan Ibu Mega untuk sama-sama menjadi wakil presiden dan wakil presiden, lalu kemudian memenangkan pertarungan 2014. Untuk itu di akhir konferensi pers beliau menyampaikan bahwa ya karena ijazah asli itu diperlihatkan saja. Itu. Ya, karena yakin asli maka perlihatkan saja. Ya, karena itu pernyataan asli. Pak JK ya. Itu maksud beliau sebagai senior, sebagai dengan saran yang bagus untuk menyudahi ini supaya clear, close. Nah, maksudnya Pak JK itu bukan orang besar yang berada di balik isu tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Kan yang mau disampaikan Pak JK. Baik. Lalu apa kaitannya ke sini ke potongan video penistaan agama dan sosial laporan? Iya, Mas Aiman. Tiba-tiba ceramah Pak JK yang di UGM tanggal 5 Maret itu kemudian dipotong. Pertama kali yang kami temukan adalah di Cokro TV dengan narasumbernya Ade Armando, Bung Ade Armando. Di situ ada beberapa penggalan ceramah Pak JK itu kurang lebih sekitar 40 menit sekian. Lalu dipotong pada kalimat yang kurang lebih seperti ini. Bahwa baik Islam maupun Kristen membunuh atau dibunuh atau menewaskan itu dianggap mati syahid. Nah, itulah yang dibedah tuh di Cokro. Oke, sebentar. Sebelum saya udah punya video ya. Nanti kita dengarkan sama-sama supaya kita bisa mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Apakah ini bagian dari pemotongan dan kemudian juga akhirnya berujung pada laporan dan seterusnya. Kita akan coba tayangkan ya. Ada konflik karena ideologi. Seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga karena agama. Walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati
atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke, jadi ini yang dipotong menurut Anda? Ya, itu yang dipotong oleh yang kami lihat di Cokro. Oke. Lalu kemudian Apa yang kemudian dari video ini membuat bias pemahamannya? iya, yang biasnya di sini Mas Aiman. Karena sudah dipotong itulah kehilangan konteks dan pesan yang mau disampaikan oleh Pak JK. Beliau menemukan fakta empirik saat menyelesaikan para aktor konflik baik di Poso maupun di Ambon yang menarik melabeli konflik itu dengan agama. Beliau menyampaikan dan ada beberapa pendeta itu sudah, misalnya Prof. John Rulesin waktu itu sebagai sinode Gereja Protestan Maluku, dan pendeta ketua PGI Jeki Manuputi itu bersaksi bahwa memang benar di Muslim berteriak Allahu Akbar, di Kristen juga berteriak demi Yesus. Begitu. Jadi konflik kekerasan di lapangan oleh aktor itu, Pak JK melihat bahwa ternyata ini sudah dibungkus dengan agama, sehingga konflik Poso dan Ambon disebut sebagai konflik bernuansa SARA. Itu dulu. Nah, dalam ceramah beliau di UGM itu, bahwa beliau sedang menjelaskan bagaimana konflik dan perdamaian. Di situ beliau tidak sedang mengomentari ajaran kekristenan, tidak, tetapi beliau sedang menyampaikan pengalaman beliau mendamaikan konflik antara dua kelompok tadi, Islam dan Kristen. Lalu beliau menemukan alasan di balik konflik tadi. Nah, di ujungnya beliau bilang bahwa semangat atau motivasi mereka berkonflik yang tadi menarik agama itu, bahwa ternyata kedua ini dilihat dalam baik di Al-Quran dan di Alkitab itu tidak ada, sama-sama masuk neraka. Kalau motivasinya untuk masuk surga, keliru. Dan beliau sampaikan bahwa kalau kalian mau perang silahkan lanjutkan, tapi kalau kalian mau damai saya fasilitasi. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai perjanjian Malino I untuk Poso dan perjanjian Malino II untuk Ambon. Perdamaian yang diinisiasi oleh Pak JK. Diinisiasi oleh Pak JK. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natali, dan yang pelapor Sahat Sinurat. Ini kan berangkat dari potongan video yang mereka sengaja memainkan sentimen itu. Anda melihat itu maksudnya satu partai, PSI semua gitu? Saya nggak disebut partai. Nggak tahu, karena Anda menyebut tadi nama 3 orang itu. Saya nggak sebut partai, tapi saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV, kemudian di YouTube ada 2 orang lagi yang hostnya, lalu bersamaan Permadi Arya, lalu muncul juga Grace Natali menyatakan bahwa Pak JK ini memang ya agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat. Ingat Mas Aiman, saya mau bilang begini, kalau kita lihat, kalau saya ini anak HMI Mas, jadi kita harus bisa membedah secara tuntas satu fakta peristiwa, apalagi selevel Ketua Umum GAMKI ya. Saya hormat buat rekan-rekan GAMKI yang hari ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK itu tidak ada penistaan. Dan mereka tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua Umum mereka. Ada beberapa GAMKI di daerah, ada juga beberapa pengurus GAMKI yang ketemu dengan kami. Ya, GAMKI itu ketuanya Sahat Sinurat. Sahat Sinurat. Sahat Sinurat adalah bagian dari PSI. Saya mau bilang begini. Dan Grace Natali juga PSI, betul ya? Saya mau bilang Mas Aiman, harusnya kalau di level kami di anak-anak di HM itu, di level komisariat itu mereka pasti akan mengkaji nih video utuhnya di mana nih. Lihat dulu, pantaskah tokoh sebesar Pak JK itu melakukan penistaan agama? Sementara kita akan periksa rekam jejak beliau. Oleh dunia beliau sudah diakui sebagai tokoh perdamaian. Di beberapa kampus terbaik di luar negeri dan dalam negeri memberikan beliau doktor honoris causa dalam bidang kemanusiaan dan perdamaian. Jadi bagaimana Pak JK dengan segala ketokohannya yang menyelesaikan konflik antar agama tadi lalu bisa menista agama? Ini kan tidak masuk dalam nalar kita, nalar publik seorang intelektual atau masyarakat umum. Dan
Itu pula yang hari ini mulai berdatangan kemarin, pertama eksponen konflik Poso dan eksponen konflik Ambon bertemu dengan Pak JK di Jakarta dan menyatakan bagaimana fakta empirik yang mereka rasakan konflik, bahwa benar memang bagaimana Pendeta Damanik, bagaimana Prof. John Rulesin bersaksi bahwa ya memang fakta di lapangan seperti itu yang mereka lakukan. Prof. John bahwa saya mendoakan waktu itu pergi keluar gereja, pun sebaliknya para ustadz, para ulama mendoakan juga pergi berperang. Pak JK menemukan itu. Jadi Pak JK tidak sedang mengomentari atau menilai doktrin atau dogma agama. Apalagi mengomentari seperti yang dibilang Permadi Arya tadi bahwa dalam kitab Kristen tidak membunuh. Bila memang Pak JK tidak mengomentari Alkitab, tidak ada. Yang kedua, kemarin para pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sudah berkunjung ke Pak JK dan menyampaikan hormat kepada Pak JK karena berkat beliaulah Poso, Ambon bisa hidup rukun kembali. Saya, Mas Aiman, adalah asalnya dari Ambon dan kami menyaksikan betul. Ada 97, 98? Konflik 99 dan 99 ya? 99, ya, konflik 99 sampai 2002 tercapainya perjanjian. Anda di sana waktu itu? Saya waktu itu SMA dari SMP sampai ke SMA kelas 1. Anda melihat langsung bagaimana kemudian kebrutalan di sana. Ya, ada satu, ya kami bertetangga kampung, ada Islam Kristen, konflik itu ada. Mas Aiman bisa buka sejarah ini. Tapi karena berkat Pak JK lah kami bisa berdamai. Kami sudah mengubur dalam konflik masa lalu. Karena itu sejarah pahit, tidak boleh lagi dibuka. Makanya kenapa kami sangat marah. Eksponen baik Poso maupun Ambon itu tidak terima dengan potongan Pak JK. Karena kenapa? Sekali agama dibenturkan ini akan terbakar semua. Dan itu sulit untuk mendamaikan lagi. Mas Aiman di Ambon itu sudah tersegregasi. Hidup berdasarkan agama ini di sini, komunitas di sini. Dulu kami berbaur. Tapi karena dengan konflik itu makanya Bung Ade hati-hati. Sangat berbahaya. Makanya saya bilang di salah satu TV saya bilang bahwa saudara sudah punya niat jahat untuk membenturkan. Tapi alhamdulillah baik di komunitas Kristen maupun komunitas Islam tidak terjadi benturan di lapangan. Karena ingat, sesaat setelah laporan kawan-kawan Gamki ke Polda Metro Jaya, Pak JK waktu itu ada di Jepang. Pak JK di badan beliau itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau senior kami sudah bergerak. Lah ini nggak bisa, apalagi setelah video utuh diterima, wah ini ternyata dipotong. Dasar yang dijadikan sebagai laporan penistaan agama, ternyata itu dasar yang keliru, bersumber dari upaya memprovokasi. Nah, teman-teman di lapangan, saya ingat sekali tuh hari Jumat 2 minggu yang lalu di Makassar, di beberapa kota itu sudah berkumpul setelah mau salat Jumat. Tapi Pak JK menelpon kepada para ketua masjid di wilayah, Dewan Masjid, jangan. Kapan ini kalau bergerak bahaya, masuk pihak ketiga bahaya. Dan karena beliau yakin kalau Kristen dan Islam dibenturkan ini sangat berbahaya. Karena itulah beliau cepat jangan ada demo. Tapi setelah itu ada laporan buat Ade Armando, Permadi Arya, dan ada beberapa orang lagi setelah kami pelajari, oh ternyata mereka lebih fatal juga. Itu Ade Armando dan Permadi Arya sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya, dan beberapa daerah juga sudah buat laporan polisi. Ada satu poin yang saya mau sampaikan buat Mas Aiman dan kawan-kawan semua di sini, bahwa yang sangat mengkhawatirkan setelah tokoh-tokoh gereja terakhir kemarin Aforus Huria Batak HKBP sudah berkunjung dan menyatakan ini tidak ada penistaan. Lalu kami menemukan flyer bahwa flyer itu begini, Mas Aiman. Saya coba baca ya biar ini jelas karena ini sangat berbahaya ini. Ini baru kemarin kami temukan di Instagram. Sengaja kita nggak tampilkan sini lah ya. Iya, ini saya coba buka ya. Ini ada pernyataannya kurang lebih begini. Gamki tidak akan mundur walaupun JK telah klarifikasi.
Oke. Saya mau bilang, ini semua tokoh agama, baik yang di Muslim dan di Kristen sudah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa tidak ada penistaan di sana. Tetapi kami menemukan flyer bahwa seolah-olah Gamki tidak akan pernah mundur walaupun Pak JK tidak klarifikasi. Saya mau membalik keadaan. Gamki itu pelapor ya? Ya. Apakah saya sebagai kader HMI pantas nggak ketika itu ada tokoh gereja atau tokoh Gamki, saya memperlakukan dia seperti itu? Tapi saya tanya, itu Gamki dari originalnya atau maksud saya organik atau jangan-jangan dibuat-buat oleh yang lain? Ada atau di akun resmi misalnya? Saya dapat di Facebook dan ada ini, nanti saya akan tunjukkan ini kalimatnya. Jangan-jangan ada orang pihak ketiga memprovokasi kan bisa aja. Ya untuk itu saya sampaikan aja biar nanti teman-teman di PP Gamki bisa menilai itu. Saya ingin mau mengetuk kebatinan teman-teman Gamki dan pemuda Katolik. Kalau kami di HMI memperlakukan seorang tokoh pemuda, tokoh Katolik atau tokoh Kristen, padahal nyatanya video itu adalah potongan, pantaskah kami tetap melangkah maju dengan menyeret tokoh itu ke polisi, ke meja hijau? Ini kan apa ya? Kalau kami di HMI itu ada namanya Cipayung. Kami harus mengukur rasa pertemanan dan perkawanan kami. Jangankan di level DPP, jangankan di Majelis Nasional kami, di komisariat aja itu hubungan tetap terjaga. Maka ketika ada pernyataan bahwa Gamki tidak akan pernah mundur walaupun JK sudah melakukan klarifikasi, saya pikir ini berbahaya. Karena ingat, Pak JK adalah tokoh, di badannya ada Dewan Masjid Indonesia, ada Majelis Nasional, Korps, HMI, dan banyak lagi. Itu beliau tidak mau gerakan. Tapi kalau sudah seperti ini kan, ya pasti kita akan membentengi dan kita akan membela. Baik, nanti kita juga coba untuk menghubungi dari Bung Sahat ya. Karena untuk klarifikasi ini penting nanti mungkin di segmen berikutnya. Tapi selepas ini kita akan coba tanya. Bung Ade dulu mau sampaikan atau siapa? Ada dua Bung Ade di sini. Oke, baik. Benarkah Anda memotong video itu? Benarkah Anda punya niat jahat? Tadi sebutkan seperti itu. Tidak pernah memotong video itu. Oke. Itu siapapun yang berpandangan begitu itu keliru. Saya tidak pernah punya niat jahat. Saya tidak pernah menuduh Pak JK menistakan agama. Saya tidak punya hubungan dengan Gamki, dengan teman-teman lainnya, dan Gamki itu jangan lupa ya, yang melaporkan Pak JK jadinya itu bukan cuma satu organisasi. Ada 18 organisasi. 18? Salah satunya Gamki? Saya nggak tahu salah satunya atau mereka yang mengkoordinasi ya. Oh, oke. Jadi ada banyak orang yang terganggu dengan pidatonya Pak JK. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan apakah Ade Armando itu memotong-motong. Tidak benar. Itu dugaan orang saja, dugaan Pak Abdul dan kawan-kawan saya rasa. Jadi kami mengangkat isu Pak JK itu sebetulnya bukan hanya tentang agama ya. Jadi kami itu punya podcast yang namanya Kupas Berita di Cokro TV. Itu membahas sejumlah hal. Nah hari itu kami bertiga membahas topik tentang Pak JK. Intinya adalah Pak JK kenapa akhir-akhir ini jadi banyak bicara tentang banyak hal ya. Antara lain kan dia bicara juga tentang BBM, dia bicara tentang peringatan dia bahwa akan terjadi chaos pada bulan Agustus dan seterusnya. Tapi salah satu yang kami anggap sebagai penting adalah pidato yang tadi Anda sampaikan di awal. Ya, kalau Anda menyaksikan video itu, Anda akan dengar tuh kalimatnya Pak JK. Pak JK itu mengatakan bahwa Islam dan Kristen berpendapat. Ya, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Lebih spesifik lagi dikatakan Kristen menganggap membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Konteksnya memang seperti Pak Abdul katakan ternyata adalah dalam kaitannya dengan perang di Ambon dan di Poso. Tahun 99 ya. Tahun 99. Saya tidak mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Saya bilang kalimat itu bermasalah. Mengatakan bahwa Kristen menganggap kalau orang Kristen membunuh orang Islam atau dibunuh orang Islam itu syahid, itu bermasalah. Dan itu dibenarkan oleh salah seorang peserta podcast kami, seorang beragama Kristen yang mengatakan
dia juga heran dengan pendapatnya Pak Yusuf Kalla karena dalam pengetahuan dia di dalam Kristen itu membunuh saja adalah sesuatu yang terlarang. Saya mungkin langsung potong aja ya karena Nah, jangan dong, Pak. Ini enggak begini Enggak. supaya ini supaya clear. Ini supaya clear. Satu Oke. menit aja nanti saya Oke. bilang. 1 menit oke. Saya minta barangkali kita di sini Enggak gini. tidak saling potong. Dengarkan dulu penjelasan Keberatan saya. silakan. Saya kembali tadi ya, salah seorang teman kami yang beragama Kristen mengatakan, boro-boro kami dikatakan membunuh orang Islam itu adalah syahid. Ya, kami membunuh saja dilarang di dalam agama kami. Saya sendiri kemudian menimpali dengan mengatakan yang saya tahu dalam Islam juga bukan membunuh Kristen yang bisa menjadikan kita mati syahid. Kalau kita berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam, menyerang Islam dan kita bunuh orang kafir tersebut, barulah kita bisa dikatakan berjuang atas nama Allah, karena itu kita mungkin akan mati syahid. Saya cuma mau bilang itulah penjelasan kami di podcast tersebut. Tidak sekalipun kami mengatakan, saya mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah. Makanya juga barangkali itu yang menyebabkan Pak JK tidak menuntut saya. Yang sekarang menuntut saya itu bukan Pak JK ya. Teman-teman juga harus tahu, Pak Yusuf Kalla tidak menggugat saya. Yang menggugat saya adalah melaporkan. Aliansi Advokat Ambon ya, kalau nggak salah. Saya rasa mungkin karena Pak JK juga melihat bahwa saya sendiri tidak mencederai nama baik dia. Nah, saya mengatakan itu karena menurut saya menjadi penting bagi masyarakat untuk sadar bahwa sebetulnya agama itu tidak mengajarkan para pemeluknya untuk saling bunuh. Saya percaya betul itu dan saya rasa. Iya, ini supaya clear. Ini sudah terlalu lama juga nih. Saya harus potong di sini. Saya harus potong di sini. Anda bisa ikuti aturan tidak? Ya. Gini, Bung Ade, gini. Karena kenapa? Saya harus potong ini. Saya harus potong ini, Mas Aiman. Saya harus potong ini. Mas Aiman saya harus potong. Karena kenapa? Nanti kita akan selepas jeda kita akan kembali. Oke.